Maaf ya Mas, aku udah gak bisa bareng kamu lagi. Semoga kamu cepet mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria miskin yang terbaring koma di rumah sakit. Tubuhnya lemah, hidupnya seakan tinggal menunggu waktu. Ketika ia butuh sebuah dukungan, justru wanita yang seharusnya setia mendampingi dan mendukungnya, istrinya sendiri, malah memilih pergi bersama pria lain dan meninggalkannya saat ia sedang koma. Istrinya tega meninggalkan tepat di depannya saat ia sedang koma, bersama pria yang baru ia kenal. Hari-hari kelam itu membuat hidup pria miskin itu benar-benar hancur. Tapi siapa sangka, pria miskin yang sebelumnya koma, dan tinggal menunggu waktu ajalnya itu, malah sembuh dari komanya dan ia kembali membuka mata. Hingga 1 tahun kemudian, ia bertemu dengan mantan istrinya dengan suami barunya. Simak kisah pembalasan pria miskin yang koma ini terhadap mantan istri dan suami barunya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah ruangan rumah sakit yang dingin, cahaya lampu putih menusuk mata, bercampur bau obat yang menyengat. Seorang pria muda terbaring tak berdaya di ranjang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan selang oksigen menempel di hidungnya. Monitor di samping ranjang terus berbunyi ritmis, menunjukkan tanda kehidupan yang masih berusaha bertahan. Pria itu bernama Irfan. Usianya baru 28 tahun, namun tubuhnya seolah sudah habis, dilumat oleh penyakit mematikan yang menyerang secara tiba-tiba. 1 bulan lamanya ia tertidur dalam koma, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya tubuh lemahnya yang menjadi saksi, menunggu entah kabar baik atau akhir yang tak terelakkan. Di pintu kamar, seorang wanita berdiri. Dialah Listi, istrinya. Usianya masih 25 tahun. Cantik, wajahnya bersih dengan senyum yang seharusnya bisa menenangkan hati seorang suami. Tapi kali ini, senyum itu berbeda. Bibirnya melengkung sinis, matanya penuh kejengkelan. Seakan pria yang terbaring di hadapannya bukanlah pasangan hidupnya, melainkan beban yang harus segera dilepaskan. Listi mendekat, suaranya lirih tapi menusuk. "Mas, aku gak bisa hidup kayak gini terus. Kamu cuma bikin aku sengsara. Aku udah ketemu orang lain yang lebih sehat, lebih mapan. Bukan kayak kamu yang sakit-sakitan." Ucapannya terhenti sejenak ketika seorang pria masuk ke ruangan. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh percaya diri, dengan pakaian rapi ala seorang eksekutif muda. Dia adalah Sambo, pria yang baru dikenalnya beberapa waktu terakhir. Dengan nada tenang, ia menyentuh bahu Listi sambil tersenyum. "Sudahlah Lis, kamu gak perlu buang waktu lagi. Biarkan dia hidup dengan dunianya sendiri. Kamu pantas dapat kehidupan yang lebih baik." Listi menoleh ke arah Sambo, lalu tersenyum puas. Ia menatap Irfan sekali lagi, tapi kali ini tatapannya penuh hinaan. "Maaf mas, mulai hari ini aku bukan milikmu lagi." Dengan langkah ringan, Listi menggandeng tangan Sambo keluar dari ruangan. Suara pintu menutup pelan, meninggalkan keheningan yang semakin menyesakkan. Irfan masih terbaring, matanya tetap tertutup. Tak ada air mata, tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Hanya detak monitor yang terus berbunyi, seakan menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang terjadi tepat di hadapannya. Tak seorang pun tahu bagaimana nasibnya nanti. Namun dari balik tubuh yang rapuh itu, ada jiwa yang belum sepenuhnya menyerah. Dan waktu akan membuktikan segalanya. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Irfan masih terbaring di ranjang putih itu, tak sadar bahwa hidupnya baru saja runtuh. Bukan hanya karena penyakit, tapi juga karena hati yang dikhianati.
Listi, wanita yang seharusnya menjadi sandaran, kini benar-benar hilang. Sejak kepergiannya bersama Sambo, tak ada lagi jejak dirinya di rumah sakit itu. Tidak ada kabar, tidak ada doa, bahkan tidak ada setetes air mata yang ditinggalkan untuk pria yang dulu ia panggil suami. Perawat yang setiap hari bergantian masuk hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sering berbisik, kasihan sekali, masih muda sudah koma, tapi istrinya tidak pernah datang lagi. Namun tak ada yang berani bicara lebih jauh. Mereka hanya melakukan tugas, mengganti cairan infus, memeriksa detak jantung, lalu meninggalkan ruangan dengan hati yang ikut terasa perih. Sementara itu, di luar rumah sakit, Listi dan Sambo tengah larut dalam dunia baru mereka. Sambo yang bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan ternama, menyanjung Listi dengan kehidupan serba ada. Restoran mewah, mobil mahal, dan pakaian yang berkilau. Listi merasa dirinya telah naik derajat. Senyumnya merekah tiap kali melihat kilau harta yang kini ada di genggamannya. Namun jauh di balik itu, ada satu kenyataan yang tidak ia tahu. Selama ini, harta yang ia nikmati bersama Sambo hanyalah bayangan sesaat. Sambo memang mapan, tapi hidupnya tidak sepenuhnya aman. Ada ancaman di balik pekerjaannya, ada tekanan besar yang siap menghancurkan kapan saja. Kembali ke rumah sakit, tubuh Irfan masih berjuang. Seolah ada bisikan halus yang membuat detak jantungnya enggan berhenti. Dalam diam, jiwanya bergulat antara menyerah dan bertahan. Di suatu malam yang sepi, seorang dokter muda berdiri di samping ranjangnya. Ia memandang Irfan dengan tatapan prihatin. Anak muda, kamu masih punya kesempatan. Kalau kamu bisa bertahan melewati ini, mungkin hidupmu akan berbeda. Jangan menyerah. Kata-kata itu melayang begitu saja, seakan tertelan sunyi ruangan. Tapi entah bagaimana, tubuh Irfan memberi respon. Jari tangannya yang semula kaku, perlahan bergerak sedikit. Monitor detak jantung pun berdenting lebih cepat, membuat sang dokter tersentak kaget. Ada secercah harapan. Ada tanda bahwa Irfan tidak ingin menyerah. Dan dari sinilah awal sebuah perjalanan panjang yang kelak akan mengguncang kehidupan orang-orang yang pernah meremehkannya. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus celah tirai rumah sakit. Ruangan yang semalam terasa begitu dingin, perlahan disinari hangatnya cahaya. Perawat yang datang untuk memeriksa infus tiba-tiba menahan napas ketika melihat sesuatu yang tak biasa. Jari Irfan bergerak. Awalnya hanya sedikit, seperti refleks kecil, tapi gerakan itu cukup membuat jantung perawat berdetak lebih cepat. Ia segera memanggil dokter yang bertugas pagi itu. Tak lama, dokter muda yang semalam menemaninya datang berlari. Ia menunduk, memperhatikan wajah Irfan dengan seksama. "Bagus sekali. Ayo, buka matamu," bisiknya lirih. Kelopak mata Irfan bergetar pelan. Berat sekali rasanya, seolah ada beban yang menahannya. Namun perlahan, ia mulai membuka mata. Cahaya terang menyilaukan pandangannya, membuatnya kembali menutup sebentar, lalu membuka lagi dengan napas tersengal. Dokter tersenyum lega. "Syukurlah, kamu kembali." Namun saat itu, Irfan hanya bisa memandang kosong. Pandangannya kabur, suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak ada satupun orang yang ia kenal ada di sana. Tak ada istri yang menunggu, tak ada keluarga yang mendampingi. Yang ada hanya perawat dan dokter, yang memandangnya dengan penuh rasa iba. Hari-hari setelah sadar dari koma menjadi awal perjalanan berat bagi Irfan. Tubuhnya masih lemah, kakinya nyaris tak bisa digerakkan, dan setiap tarikan napas terasa menyesakkan. Dokter menyarankan fisioterapi intensif. "Kalau kamu mau sembuh, kamu harus berjuang lebih keras dari siapapun," ucapnya memberi semangat. Malam-malam panjang Irfan dipenuhi rasa sakit. Tangannya gemetar setiap kali mencoba menggenggam sendok. Kakinya bergetar tiap kali dipaksa berdiri. Namun ada satu hal yang terus membakar semangatnya. Luka hati. Ingatan ketika Listi meninggalkannya bersama pria lain di saat dirinya tak berdaya, menjadi cambuk yang tak pernah padam. Kalau aku bisa melewati ini,
Aku akan buktikan. Aku tidak selemah yang mereka kira. Gumamnya dalam hati, dengan air mata yang menetes perlahan di sudut mata. Semangat itu menjadi api kecil, yang lambat laun tumbuh semakin besar. Hari demi hari, Irfan belajar berjalan kembali, meski terhuyung. Ia belajar bicara dengan lancar lagi, meski awalnya terbata. Dan ia belajar menata batin, meski hancurnya begitu dalam. Tidak ada yang tahu kemana arah hidupnya akan melangkah. Tapi satu hal yang pasti, Irfan tidak akan lagi menjadi pria yang sama seperti dulu. Malam itu hujan turun deras. Suara rintiknya mengetuk kaca jendela rumah sakit, membuat ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Irfan duduk di kursi roda, tubuhnya masih lemah, tapi matanya menatap jauh keluar jendela. Hatinya seakan dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa di saat ia terbaring tak berdaya, orang yang ia cintai justru memilih pergi? Kenangan pahit itu terus berputar di kepalanya. Wajah Listi yang dingin, kata-kata pedihnya, serta bayangan pria asing yang menggandeng tangannya keluar dari ruangan rumah sakit. Luka itu begitu dalam, menancap seperti duri yang tak bisa dicabut. Perawat yang lewat sempat menatapnya dengan iba. "Mas, jangan dipaksakan terus melamun. Lebih baik fokus untuk sembuh," ucapnya pelan. Tapi Irfan hanya mengangguk tanpa menoleh. Di dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri. Kalau aku bisa melewati ini, aku akan bangkit. Aku akan membangun hidupku kembali, meski sendirian. Hari-hari berikutnya, Irfan menjalani fisioterapi dengan penuh semangat. Rasa sakit yang menjalar di kaki tak membuatnya berhenti. Berkali-kali ia jatuh saat belajar berdiri, lututnya terbentur lantai, bahkan sempat membuat lukanya berdarah. Tapi ia selalu bangkit lagi, menolak untuk menyerah. Beberapa pasien lain yang melihatnya bahkan terheran-heran. Anak muda itu luar biasa. Meski sakitnya berat, semangatnya tidak pernah padam, bisik seorang pasien tua kepada istrinya. Tak ada keluarga yang datang, tak ada istri yang menunggu, hanya dirinya sendiri yang menjadi penguat. Namun justru dari kesendirian itulah lahir tekad yang tak tergoyahkan. Bulan demi bulan berlalu. Perlahan, Irfan bisa berjalan lagi dengan bantuan tongkat. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai menampakkan sedikit warna. Dan di balik tatapan matanya yang tenang, ada bara yang terus menyala. "Waktuku belum habis," ucapnya lirih di suatu pagi saat ia menatap bayangannya sendiri di kaca. "Kalau mereka pernah meninggalkanku, kelak aku akan buat mereka melihat siapa aku sebenarnya." Itulah janji yang ia genggam erat. Janji yang akan membawanya pada perjalanan panjang, penuh air mata, darah, dan kebangkitan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara segar menyapa ketika Irfan akhirnya keluar dari rumah sakit setelah berbulan-bulan dirawat. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih. Langkahnya masih dibantu tongkat, tapi hatinya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap langit yang biru dengan dada bergetar. "Terima kasih ya Allah, Engkau masih kasih aku kesempatan," bisiknya lirih. Namun begitu sampai di rumahnya, kenyataan pahit kembali menyambut. Pintu yang dulu sering dibuka, Listi kini terkunci sepi. Meja makan berdebu, kursi kosong, dan lemari pakaian yang tinggal separuh. Semua barang berharga, tabungan, bahkan perhiasan kecil, lenyap dibawa pergi oleh Listi. Rumah itu kini hanyalah cangkang kosong, tanpa senyum, tanpa suara. Irfan duduk di lantai ruang tamu, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Jadi, begini, sisa hidupku sekarang," ucapnya lirih. Namun tangisan itu tidak lama. Ia mengusap air matanya dan menatap sekeliling dengan tekad baru. "Kalau semua benar-benar hilang, aku akan mulai dari nol. Aku gak akan biarkan diriku hancur selamanya." Hari-hari pertama terasa berat. Irfan keluar rumah dengan pakaian sederhana, mencari pekerjaan meski tubuhnya masih lemah. Banyak yang menolak, banyak pula yang meremehkan. "Kamu masih sakit, nggak mungkin kuat kerja.
kata seorang pemilik toko yang ia datangi. Tapi Irfan tidak menyerah. Ia mulai dari pekerjaan kecil, apa saja yang bisa dilakukan. Menjadi asisten di bengkel, mengantar barang, bahkan ikut memindahkan dus di gudang meski tubuhnya masih sering gemetar. Setiap tetes keringat terasa seperti cambuk yang membentuk dirinya kembali. Di malam hari, saat orang lain beristirahat, Irfan duduk di depan meja kayu usang di rumahnya. Ia menuliskan rencana-rencana kecil di kertas lusuh. Kalau aku bisa nabung sedikit demi sedikit, aku bisa buka usaha kecil. Dari situ aku bisa bangkit lagi, gumamnya. Kesendirian menjadi sahabatnya. Luka hati menjadi bahan bakar. Sementara ingatan akan wajah Listi bersama Sambo terus menyalakan api di dalam dadanya. Tanpa mereka tahu, dari sebuah rumah kosong yang sepi, seorang pria yang pernah ditinggalkan sedang menyiapkan kebangkitan besar yang kelak akan mengguncang dunia mereka. Hari-hari Irfan berjalan lambat, namun setiap langkah kecil terasa berarti. Pagi ia bekerja serabutan, sore tubuhnya terkulai lelah. Malam ia memaksa diri tetap duduk menulis di atas kertas lusuh. Tangannya gemetar, tapi matanya memancarkan tekad. Di bengkel tempat ia membantu, banyak yang meremehkan. Anak muda itu sakit-sakitan, paling sebentar lagi berhenti, celetuk seorang mekanik tua sambil tertawa. Namun Irfan menanggapi dengan senyum tipis, meski hatinya perih. Ia tahu, kata-kata meremehkan hanya akan jadi bahan bakar bagi semangatnya. Uang yang ia dapat memang tidak banyak. Sekadar cukup untuk makan dan sedikit menabung. Tapi setiap rupiah yang ia sisihkan, baginya bagaikan batu bata kecil untuk membangun dinding baru. Malam demi malam, ia belajar sendiri. Membaca buku tentang bisnis, mendengarkan pengalaman orang-orang sukses, dan mencatat semua ide yang terlintas. Sakit di tubuhnya sering datang tiba-tiba, membuatnya terbatuk keras hingga dadanya terasa terbakar. Namun ia tetap bertahan. Aku harus buktikan aku bukan orang gagal, bisiknya dengan suara parau. Sementara itu, di tempat lain, Listi hidup penuh tawa bersama Sambo. Mereka duduk di restoran mahal, bercanda sambil memamerkan kemewahan. Listi seolah lupa pernah punya suami yang terbaring koma. Di matanya kini hanya ada Sambo dan uang yang mengalir. Namun kehidupan mewah itu sesungguhnya rapuh. Sambo mulai gelisah dengan posisinya di perusahaan. Tekanan dari atasan semakin besar, persaingan semakin ketat, dan ada kabar bahwa perusahaan itu sedang dalam masa transisi. Listi tak mengerti. Ia hanya tahu bagaimana menikmati hasil. Di sisi lain, Irfan justru menapaki jalan berbeda. Dari uang hasil kerja kerasnya, ia membuka usaha kecil menjual makanan ringan di pinggir jalan. Awalnya hanya dengan gerobak sederhana, tapi pelanggan mulai berdatangan. Senyum tipis muncul di wajahnya setiap kali ada orang yang membayar. Inilah langkah pertama, gumamnya lirih. Meski sederhana, ia merasa hidupnya kembali punya arah. Api kecil dalam dirinya mulai menyala lebih terang. Meski belum ada yang tahu kemana api itu akan membakar. Dan tanpa disadari, takdir mulai mengatur jalannya. Jalan yang suatu hari akan mempertemukan lagi Irfan, Listi, dan Sambo dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Gerobak kecil di pinggir jalan itu menjadi saksi perjuangan Irfan. Setiap pagi ia mendorongnya perlahan dengan tongkat di tangan kiri. Tubuhnya masih lemah, tapi semangatnya jauh lebih kuat. Di atas gerobak ada beberapa toples kaca, berisi gorengan dan makanan ringan sederhana. "Bang, 1 risol sama tempe mendoan ya," ucap seorang pelanggan muda. Dengan senyum tipis, Irfan melayani, membungkus dengan kertas coklat lusuh. Uang receh yang ia terima diselipkannya ke kotak kecil di bawah gerobak. Meski hasilnya tak seberapa, ada kepuasan tersendiri. Setiap rupiah terasa seperti bukti bahwa ia masih bisa berdiri, masih bisa melanjutkan hidup. Hari demi hari, usahanya mulai dikenal. Para pekerja kantoran yang lewat sering mampir membeli sarapan, anak-anak sekolah pun senang dengan jajanan murahnya.
Dari situlah, perlahan tabungannya bertambah. Namun perjuangan bukan tanpa rintangan. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Angin kencang hampir merobohkan gerobaknya. Makanan yang tersisa basah, dagangan hari itu rugi. Irfan terduduk lemas di bawah atap warung kosong. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ya Allah, kuatkan aku. Aku gak boleh menyerah. Doanya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, bukannya menyerah, ia justru kembali dengan semangat baru. Ia belajar cara membungkus makanan lebih rapi, membeli plastik sederhana untuk melindungi dagangan dari hujan. Dari pengalaman pahit itu, ia tahu bagaimana memperbaiki langkahnya. Tak disangka, kerja kerasnya dilirik oleh seorang pelanggan setia, seorang pria paruh baya yang selalu membeli gorengan tiap pagi. Suatu kali pria itu berkata, "Kamu rajin sekali, Nak. Saya suka semangatmu. Kalau kamu mau, saya ada kenalan yang bisa bantu pasarkan produkmu lebih luas." Irfan terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Itu bukan tawaran biasa, melainkan pintu kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengangguk. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Dari gerobak kecil itu, langkah Irfan mulai melebar. Kesempatan baru terbuka, meski ia sendiri belum tahu sejauh apa jalan itu akan membawanya. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, Listi mulai merasakan bayangan resah. Sambo yang dulu selalu tersenyum kini sering pulang dengan wajah muram. Tekanan pekerjaannya semakin berat. Namun Listi tak terlalu peduli. Pikirannya hanya pada perhiasan baru yang ingin ia beli. Ia tak tahu, roda kehidupan sedang berputar. Dan sebentar lagi, arah putaran itu akan membuatnya terkejut. Beberapa bulan berlalu sejak Irfan mendapat tawaran dari pria paruhbaya yang sering membeli dagangannya. Dengan tekun, ia mulai membuat lebih banyak makanan. Tidak hanya untuk gerobak kecil, tapi juga dititipkan ke beberapa warung sekitar. Awalnya hanya 2 warung kecil yang mau menerima, namun karena kualitas rasanya disukai, jumlah warung yang menitipkan dagangan Irfan semakin bertambah. Setiap pagi, Irfan bangun lebih awal, menyiapkan adonan dengan tangan sendiri. Meski tubuhnya masih sering terasa lemah akibat sisa penyakitnya, semangatnya tidak pernah padam. Saat rasa sakit menyerang, ia berhenti sebentar, menarik napas dalam, lalu kembali bekerja. "Kalau aku menyerah sekarang, aku gak akan pernah bisa bangkit," gumamnya lirih. Tabungan perlahan meningkat. Dari yang semula hanya bisa membeli tepung seadanya, kini ia mampu membeli perlengkapan yang lebih baik. Gerobaknya pun sedikit ia perbaiki, diberi cat baru meski sederhana. Para pelanggan setia semakin banyak, dan nama gorengan Irfan mulai dikenal di sekitar pasar. Di sisi lain, Listi mulai merasa ada yang ganjil dalam hidupnya bersama Sambo. Awalnya, ia dibanjiri hadiah dan kemewahan. Tapi belakangan, Sambo sering pulang dengan wajah murung, bahkan kadang tak membawa apa-apa. "Ada apa sih, Mas? Kok belakangan kamu kayak orang stres terus?" tanya Listi suatu malam. Sambo hanya menghela napas panjang. "Perusahaan lagi goyah, Lis. Aku juga bisa kena imbasnya kalau nenggak hati-hati." Listi mengerutkan kening. "Apa maksudnya?" "Kamu kan manajer, pasti aman lah." Namun Sambo tak menjawab. Dalam hatinya ia tahu posisinya sedang di ujung tanduk. Sementara itu, Irfan justru mendapat kesempatan baru. Suatu siang, pria paruh baya yang dulu menawarinya bantuan datang lagi. Kali ini ia memperkenalkan Irfan pada seorang rekan bisnis yang memiliki toko bahan makanan besar. "Kamu serius dengan usahamu? Kalau iya, saya bisa bantu kamu pasarkan produkmu lebih luas lagi," ujar pria itu. Irfan menatapnya dengan mata bergetar. Kesempatan itu bagaikan pintu besar yang terbuka di depan matanya. Dengan suara mantap ia menjawab, "Saya serius, Pak. Saya akan lakukan apapun untuk membuktikan kesungguhan saya." Dari situ, langkah Irfan makin meluas. Ia bukan lagi hanya seorang penjual gorengan di pinggir jalan, tapi perlahan membangun jalannya menuju sesuatu yang lebih besar.
Namun, semua ini baru awal. Takdir masih menyimpan pertemuan yang akan membuat dunia Irfan, Listi, dan Sambo beradu kembali. Langkah Irfan mulai terlihat jelas. Dari usaha kecil yang dulu hanya gerobak sederhana, kini ia sudah memasok makanan ke beberapa toko besar. Pesanan datang silih berganti, membuatnya harus bekerja lebih keras. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, semangatnya tidak pernah luntur. Namun setiap keberhasilan pasti datang bersama ujian. Suatu malam, ketika Irfan sedang menghitung hasil penjualan, rasa sakit di dadanya kembali menyerang. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Ia terjatuh di lantai rumah kecilnya. Nafasnya sesak, seolah ajal kembali mengetuk. Dengan sisa tenaga, Irfan meraih gelas air dan meminumnya perlahan. Tubuhnya bergetar hebat, tapi hatinya berbisik tegas. Aku gak boleh kalah. Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Keesokan paginya, meski masih lemah, ia tetap memaksakan diri mengantar pesanan. Para pekerja toko yang melihatnya terkagum. Luar biasa anak muda ini. Meski sakit, tetap semangat kerja, ucap seorang karyawan dengan mata heran. Di sisi lain kota, kehidupan Listi bersama Sambo mulai retak. Sambo kerap mendapat tekanan dari perusahaannya. Ada kabar besar yang beredar. Perusahaan itu akan diakuisisi oleh pihak luar. Hal itu membuat banyak karyawan resah, termasuk Sambo. Kalau perusahaan diambil alih, posisiku bisa hilang, Lis, kata Sambo cemas. Listi menatapnya kesal. Kamu jangan bercanda, Mas. Aku udah ninggalin segalanya demi kamu. Jangan sampai hidupku jatuh lagi. Kata-kata Listi membuat Sambo makin tertekan. Ia mulai sering marah-marah, bahkan tak jarang meninggalkan Listi sendirian di rumah. Kehidupan yang dulu penuh tawa, kini berganti dengan pertengkaran dan kecemasan. Sementara itu, usaha Irfan justru semakin kokoh. Ia mulai mendapat tawaran kerjasama lebih besar. Bahkan beberapa investor lokal tertarik dengan ketekunannya. Dari rumah kecil yang dulu sunyi, kini mulai berdatangan tamu yang ingin menjalin bisnis. Malam itu, Irfan duduk sendiri di meja kayunya. Ia menatap lembaran rencana yang penuh coretan. Meski tubuhnya masih sering dilanda sakit, matanya berbinar. Aku harus terus maju. Aku harus sampai di puncak, bagaimanapun caranya. Tanpa ia sadari, jalan yang ia pilih semakin dekat untuk mempertemukannya kembali dengan masa lalu. Sebuah pertemuan yang akan membuka luka lama, sekaligus menjadi pembuktian siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa bulan berikutnya, langkah Irfan makin mantap. Dari sebuah usaha makanan sederhana, kini ia berhasil mengembangkan jaringan distribusi yang lebih luas. Ia mempekerjakan beberapa karyawan muda, membeli peralatan yang lebih modern, dan perlahan meninggalkan kehidupan serabutan yang dulu membelenggunya. Namun di balik keberhasilannya, Irfan tak pernah lupa rasa sakit yang pernah ia alami. Setiap kali tubuhnya lelah atau dada terasa sesak, ia selalu mengingat wajah Listi yang meninggalkannya. Luka itu kini berubah menjadi tenaga yang mendorongnya semakin jauh. Aku harus terus maju. Mereka harus tahu aku bukan pria lemah yang pantas ditinggalkan, bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, kabar besar mengguncang perusahaan tempat Sambo bekerja. Benar adanya, perusahaan itu resmi diakuisisi oleh pemilik baru. Suasana kantor kacau. Banyak karyawan cemas akan posisinya, termasuk Sambo. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku harus cari cara. Aku gak boleh kehilangan jabatan ini, gumamnya gelisah. Listi yang awalnya penuh percaya diri, kini ikut panik. Mas, kamu kan janji gak akan bikin aku jatuh lagi. Kamu harus lakukan apa saja biar tetap dipertahankan. Sambo hanya mengangguk lemah. Hatinya semakin terbakar rasa takut. Hari itu, sebuah pengumuman ditempel di papan utama perusahaan. Besok, pemilik baru akan datang untuk bertemu seluruh karyawan. Suasana kantor semakin panas. Semua orang sibuk menebak-nebak siapa sosok di balik akuisisi besar itu.
Di malam yang sama, Irfan duduk di ruang kerjanya yang baru. Tidak lagi di rumah kecil, melainkan di sebuah kantor sederhana yang mulai ia bangun sendiri. Ia menatap kontrak di atas mejanya. Tanda tangannya tertera jelas di dokumen akuisisi perusahaan besar itu. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena rasa syukur yang dalam. Wajahnya menunduk, air mata tipis jatuh ke kertas itu. Ia teringat masa-masa saat tubuhnya terbaring koma, ditinggalkan tanpa peduli. Kini, ia berada di posisi yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ya Allah, semua ini karena Engkau. Aku janji tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Besok, ia akan datang ke perusahaan itu. Dan tanpa mereka sadari, Listi dan Sambo akan menjadi orang pertama yang harus menatap wajah masa lalu yang selama ini mereka anggap sudah hancur. Pagi itu, suasana kantor perusahaan besar itu riuh. Para karyawan berdiri rapi di aula utama, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah penuh kecemasan bercampur penasaran. Siapa sebenarnya pemilik baru yang telah mengambil alih perusahaan ini? Sambo berdiri di barisan depan, jas hitamnya rapi, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Listi berada di sisinya, memakai gaun elegan, namun wajahnya tegang. Mereka saling berbisik. Mas, siapa kira-kira pemilik barunya? Jangan-jangan orang asing. Sambo hanya menggeleng cepat. Aku nggak tahu, Lis. Tapi aku harus pastikan posisiku aman. Kalau tidak, ucapannya menggantung, tak sanggup ia teruskan. Ruangan mendadak hening ketika pintu besar terbuka. Semua mata tertuju ke arah pria muda yang melangkah masuk dengan tenang. Jasnya sederhana namun berkelas. Wajahnya lebih segar. Tubuhnya tegap meski masih menyisakan bekas perjuangan. Saat pria itu menapakkan kaki di aula, detak jantung Sambo dan Listi serasa berhenti. Mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, namun tak ada kata yang bisa keluar. Pria itu adalah Irfan. Sambo menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Sementara Listi menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak percaya pria yang pernah ia tinggalkan dalam keadaan koma, kini berdiri gagah di depan ratusan orang. Irfan berjalan ke podium, menatap seluruh karyawan dengan tenang. Sorot matanya penuh wibawa. Selamat pagi, mulai hari ini perusahaan ini berada di bawah kepemilikan saya. Saya berharap kita bisa bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan terdengar, meski sebagian masih terkejut. Sambo hanya bisa menunduk, sementara Listi merasa kakinya lemas. Setelah acara selesai, Sambo dengan tergesa menarik tangan Listi. Mereka berdua berjalan mendekati Irfan yang sedang berbicara dengan beberapa staf. Suara Sambo bergetar ketika akhirnya ia berucap, "Irfan, maafkan aku. Tolong jangan pecat aku. Aku butuh pekerjaan ini." Listi ikut menunduk. Air matanya mulai jatuh. "Mas Irfan, aku salah. Aku menyesal. Aku mohon." Irfan menatap mereka dalam diam. Wajahnya tak lagi penuh luka, tapi juga tak memberi ampunan mudah. Senyum tipis muncul di bibirnya, namun tatapan matanya begitu menusuk. "Dulu, kalian pergi ketika aku tak berdaya. Sekarang, kenapa kalian datang ketika aku sudah berdiri?" Kata-kata itu menggema di ruangan. Sambo gemetar, Listi terisak. Mereka tahu, roda kehidupan benar-benar sudah berputar, dan kali ini mereka berdiri di sisi yang salah. Ruangan besar itu mendadak hening. Semua staf yang tadinya masih berbisik kini diam terpaku, menatap ke arah tiga sosok yang berdiri berhadapan. Irfan dengan wajah tenang dan berwibawa, sementara Sambo dan Listi gemetar di hadapannya. Sambo mencoba meraih tangan Irfan, tapi tangannya berhenti di udara. "Aku mohon Irfan, jangan pecat aku. Semua ini salahku, tapi aku butuh pekerjaan ini." Keluargaku bergantung padaku. Listi yang berdiri di sampingnya mulai terisak. Air matanya mengalir deras, make up mahal yang menempel di wajahnya mulai luntur. "Mas Irfan, aku khilaf. Aku terlalu buta dengan kemewahan. Aku gak sadar siapa yang benar-benar tulus."
Irfan menatap mereka dengan mata tajam, tapi di balik tatapan itu ada luka lama yang kembali menganga. Ingatan tentang saat ia terbaring koma, ditinggalkan tanpa peduli, menyeruak begitu jelas. Beberapa karyawan yang melihat adegan itu saling berbisik. Jadi benar, Pak Irfan ini orang yang dulu ditinggalkan istrinya? Astaga, pantas tatapannya begitu dingin. Irfan akhirnya membuka suara. Tenang, namun membuat dada siapapun terasa sesak. Kalian datang padaku bukan karena menyesal, tapi karena takut kehilangan. Dulu, saat aku sekarat, tidak ada satupun dari kalian yang menoleh. Justru kalian pergi, meninggalkanku tanpa belas kasihan. Sambo terdiam, wajahnya semakin pucat. Listi jatuh berlutut, memegang ujung jas Irfan dengan tangan gemetar. Aku salah, Mas. Aku mohon beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Irfan menarik napas panjang, lalu menunduk menatap wanita yang pernah jadi istrinya. Kesempatan? Kesempatan itu sudah kuberikan dulu. Saat aku koma, itu adalah waktumu untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi kamu memilih pergi. Kesempatan itu sudah hilang, tangis Listi pecah semakin keras. Sementara Sambo hanya menunduk, tak mampu berkata apapun. Suasana di ruangan makin tegang, seolah semua orang menahan napas menunggu apa yang akan diputuskan Irfan. Namun Irfan tidak langsung memberi jawaban. Ia hanya berdiri tegap, menatap jauh ke depan, seakan menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa dendam. Tangisan Listi masih terdengar pilu di ruangan itu. Ia berlutut, tubuhnya bergetar, sementara Sambo berdiri kaku dengan wajah penuh ketakutan. Semua mata karyawan tertuju pada Irfan, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Irfan menatap mereka lama. Sorot matanya dingin, tapi ada kilatan luka masa lalu yang kembali membara. Ia ingat betul bagaimana rasa sakit di dadanya saat koma, bukan hanya karena penyakit, tapi karena ditinggalkan oleh orang yang ia percaya sepenuh hati. Dengan suara berat, Irfan akhirnya bicara. Dulu, aku hanya seorang pria lemah yang terbaring koma. Aku tidak bisa melawan, tidak bisa berkata-kata. Tapi kalian justru menusukku ketika aku paling tak berdaya. Itu bukan hanya pengkhianatan, tapi penghinaan pada hidupku. Kata-katanya menusuk tajam. Listi semakin terisak, mencoba menyentuh kaki Irfan, tapi ia mundur setapak, menjauhkan dirinya. Sambo hanya menunduk, tak berani menatap. Irfan melanjutkan, kali ini lebih tegas. Kalian takut dipecat? Kalian takut kehilangan jabatan dan kemewahan? Aku sudah kehilangan lebih dari itu. Aku kehilangan harga diri, kehilangan keluarga, bahkan hampir kehilangan nyawaku. Dan saat itu, tidak ada seorang pun di sisiku. Ruangan semakin hening. Beberapa karyawan menelan ludah. Suasana begitu tegang. Irfan lalu menoleh kepada staf yang berdiri di belakangnya. Catat, mulai hari ini posisi Sambo akan ditinjau ulang. Dia tetap diberi kesempatan, tapi bukan karena belas kasihan, melainkan karena aku ingin semua orang di sini tahu. Jabatan bukan milik yang pandai menjilat, melainkan milik yang bisa bekerja dengan jujur. Sambo mendongak, matanya melebar. Ia terkejut mendengar kalimat itu. Masih ada kesempatan, tapi jelas tidak dengan posisi mulia yang ia banggakan dulu. Kemudian, Irfan menatap Listi yang masih berlutut. Suaranya merendah, tapi tetap tajam. Dan untukmu, Lis, antara kita sudah selesai sejak lama. Jangan pernah berharap aku akan melihatmu seperti dulu lagi. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Tangis Listi pecah semakin keras. Sementara Irfan berbalik meninggalkan mereka, melangkah tegap di tengah aula yang hening. Semua karyawan hanya bisa menunduk, menyadari mereka baru saja menyaksikan sebuah keputusan yang bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang harga diri seorang pria yang dulu diremehkan. Langkah Irfan meninggalkan aula perusahaan disambut keheningan panjang. Semua karyawan menatap punggungnya dengan rasa hormat bercampur kagum. Di wajah mereka terukir kekagetan. Pria muda yang pernah diremehkan kini berdiri sebagai pemilik perusahaan.
Di ruangannya yang baru, Irfan duduk di kursi kulit hitam. Pandangannya menerawang jauh, bukan lagi tentang dendam, melainkan tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari koma yang hampir merenggut nyawanya, dari gerobak kecil yang ia dorong dengan tongkat, hingga kini menjadi pemilik perusahaan besar. Namun di balik keberhasilannya, hatinya tetap terasa perih. Ingatan tentang pengkhianatan Listi masih membekas. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Ya Allah, aku tak akan lupakan semua ini. Luka yang kau beri justru membuatku kuat. Aku akan gunakan hidupku untuk hal yang lebih berarti. Di sisi lain, Sambo duduk di mejanya dengan wajah pucat. Statusnya sebagai manajer kini digantung. Posisinya tidak lagi sekuat dulu. Ia sadar, apa yang selama ini ia banggakan bisa hilang sekejap karena satu keputusan Irfan. Sementara Listi, ia keluar dari aula dengan wajah berantakan. Make up mahal yang tadinya menghiasi wajahnya kini luntur oleh air mata. Ia berjalan lunglai, tubuhnya lemas, seakan semua kemewahan yang ia dapat dari Sambo tak lagi berarti. Kata-kata Irfan terus terngiang di telinganya. Antara kita sudah selesai sejak lama. Malam harinya, Irfan pulang ke rumah barunya. Tidak lagi sepi seperti dulu, karena kini ia ditemani beberapa orang kepercayaan yang membantu pekerjaannya. Namun tetap saja, di dalam hatinya ada ruang kosong. Ruang yang dulu ia harap akan diisi oleh cinta tulus seorang istri, tapi kenyataan berkata lain. Ia berdiri di balkon, memandang langit malam penuh bintang. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan di dadanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku sudah kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa siapapun. Roda kehidupan benar-benar berputar. Yang dulu ditinggalkan kini kembali dengan penuh wibawa. Yang dulu berkhianat kini hanya bisa menangis dalam penyesalan. Namun perjalanan Irfan belum sepenuhnya usai. Masih ada langkah terakhir yang harus ia tempuh. Sebuah keputusan yang akan menjadi penutup dari seluruh kisah luka dan perjuangannya. Pagi itu, Irfan berdiri di ruang rapat utama. Di hadapannya, para karyawan berkumpul dengan wajah penuh harapan. Ia memandang mereka satu persatu, lalu membuka suara dengan tenang. Perusahaan ini bukan lagi milik satu orang. Perusahaan ini milik kita semua yang mau bekerja keras dan jujur. Aku ingin kalian tahu, aku pernah jatuh, pernah dihina, bahkan pernah ditinggalkan. Tapi aku bangkit, dan sekarang aku berdiri di sini. Suasana ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Para karyawan merasa memiliki pemimpin baru yang bukan hanya kuat, tapi juga menginspirasi. Di sudut ruangan, Sambo hanya menunduk. Statusnya sudah resmi diturunkan, tak lagi memegang jabatan tinggi. Sementara Listi bahkan tak berani masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri di luar gedung, menatap tinggi bangunan yang kini dikuasai oleh pria yang dulu pernah ia tinggalkan. Air matanya jatuh, bercampur penyesalan yang tiada akhir. Irfan melangkah keluar usai rapat selesai. Di depan pintu, Listi menunggunya dengan wajah lusuh. Mas, sekali saja, tolong maafkan aku. Aku sudah salah besar. Aku menyesal meninggalkanmu. Irfan berhenti, menatapnya tanpa ekspresi. Lalu dengan suara tenang, ia menjawab, Lis, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Hidupku harus terus berjalan, tanpa kamu. Listi terisak, tubuhnya jatuh berlutut. Tapi Irfan tak menoleh lagi. Ia berjalan tegap, meninggalkan masa lalu yang dulu pernah menghancurkannya. Di parkiran, mobil hitam sederhana menunggunya. Ia masuk ke dalam, menatap keluar jendela. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, semua yang ia lalui bukanlah kebetulan. Koma, kesendirian, pengkhianatan, semuanya adalah jalan yang membuatnya lebih kuat. Kini, Irfan bukan lagi pria yang ditinggalkan di ranjang rumah sakit. Ia adalah sosok baru, yang lahir dari luka, tumbuh dari air mata, dan berdiri di atas keyakinan. Dan pada akhirnya,
roda kehidupan benar-benar berputar. Yang dulu ditinggalkan kini melangkah jauh ke depan, sementara yang mengkhianati hanya bisa tertinggal di belakang, tercekik oleh penyesalan mereka sendiri. Selesai. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.